Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita di ODP pagi hari ini. Pagi hari ini saya coba bawa renungan yang mungkin beberapa hari ini saya alamin. Eh, Renungannya judulnya diubah oleh kebenaran. Jadi saya sedikit ambil dari Matius 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun ya. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, kalau kita dengar khotbah mungkin 3 minggu hari ini ya, maksudnya semua khotbahnya juga sama ya, artinya sama dalam arti ada tema tentang keadaan manusia akhir zaman itu. Keadaan manusia akhir zaman, ya, manusia akan banyak yang mencintai diri sendiri, ya. Manusia akan banyak berontak, tidak taat, ya. Kesukaannya mengikuti kedagingannya daripada menuruti Allah, ya. Ini artinya semakin kesini uh, iblis juga makin bekerja untuk membawa orang-orang tidak melakukan kehendak Allah gitu. Tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kalau kita baca di sini ya kita bisa kita bisa terbawa terbawa arus ya, kita bisa terbawa arus, kita bisa juga atau kita juga mau dengar apa kata Tuhan ini. Artinya ya kita hidup bukan dari sekedar roti saja gitu, artinya tapi kita mengutamakan, artinya kalau Tuhan umpamain firman dengan roti, artinya ya kita harus utamakan firman itu sama seperti kita makan ya, artinya kalau kita nggak makan ya kita bakal mati. Demikian juga dengan firman Tuhan ya, kalau kita tidak merenungkan, kita tidak meneliti dan kita tidak melakukannya ya lama-lama kita juga akan mati gitu loh. Yang ini yang Tuhan juga mau ingatkan kembali kepada kita ya, artinya merenungkan, melakukan, ya, meneliti, ya, menulis ya. Kadang-kadang kalau firman cuma sekedar dibaca itu juga mungkin bisa lewat begitu aja ya. Tapi kalau kita mulai meneliti, kita mulai mencatat ya, kita mulai membayangkan ya kira-kira apa sih yang Tuhan mau bicarakan gitu ya, dan kita mulai melakukan, akhirnya firman itu jadi firman yang hidup, yang merubah hidup kita gitu. Saya ingat ada satu uh, statement yang luar biasa gitu ya, maksudnya dari D.L. Moody bilang gini, maksudnya Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita gitu, melainkan untuk merubah kehidupan kita gitu. Ya, mungkin kadang-kadang kita mungkin ya bisa aja merasa kalah dengan percobaan-percobaan ya. Kadang-kadang kita bisa eh, apa namanya, terbawa arus ya. Tapi ya kembali lagi ya, kalau kita mau menang, kita harus kembali kepada firman. Kita harus melihat bahwa firman itu adalah suatu hal yang seperti makanan ya. Seperti makanan artinya ya harus setiap hari kita praktekkan ya, ketika kita dalam menghadapi kehidupan kita gitu ya. Ya, akhir-akhir ini saya juga sempat uh, Tuhan gimana caranya ya, terusnya firman itu jadi suatu hal yang hidup ya. Ya sederhana, itu praktekin ketika ada lagi dalam masalah, apa kata firman Tuhan ketika dalam masalah itu gitu. Apa jadi ya. Saya sempat ada pergumulan dengan bawahan saya ya, maksudnya kadang-kadang saya mintanya A tapi dia kok nggak ngerti-ngerti ya, dia selalu ke B gitu. Jadi dia selalu sepertinya tidak mengerti apa yang saya maksudkan gitu. Kadang-kadang kalau kita apa namanya, dengar kata-kata dunia gitu, maksudnya kita jadi seorang atasan ya, atasan yang baik itu harus tegas, harus eh,
harus apa ya, mungkin harus keras atau harus, maksudnya harus, pokoknya jangan jangan menunjukkan kelemahan lah gitu ya, atau jangan apa namanya, eh ya kalau bisa pokoknya galak atau gimana gitu ya. Kalau nggak galak nanti anak buahnya nggak ada yang kerja dan sebagainya gitu. Tapi ya di situ kadang-kadang itu kan itu kebohongan-kebohongan dari dunia ya. Tapi ya apa kata firman Tuhan itu tentang atasan yang baik gitu rasanya ya. Ya mungkin, nah di situ kita juga bisa praktek langsung gitu rasanya. Oh iya, jadi atasan yang baik itu seperti apa sih ya. Kita bisa buka di Efesus 6 ayat 5 sampai 9 gitu ya. Yang bisa yang ngajarin gitu ya. Maksudnya Efesus 6 ayat 5 sampai 9 bilang, ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Yang di sini bilang bahwa dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Artinya apa ya? Maksudnya seperti yang hamba-hamba juga perbuat kepada kita, kepada tuan-tuannya, kita juga harus berbuat kepada mereka. Kalau mereka, artinya mereka berbuat, artinya mereka bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya kita juga harus juga bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan, juga mengasihi mereka ya. Artinya kalau kita mau supaya bawahan kita juga baik, ya kita juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Itu sebenarnya hukum yang sederhana sekali ya. Kalau kita ingin orang baik sama kita, kita juga baik sama mereka gitu ya. Dan dibilang jauhkanlah ancaman, ya mungkin ini yang suka dilakukan oleh atasan-atasan ya. Maksudnya ada ya, iblis suka kasih ancam, waduh ini orang sepertinya nggak, inilah udah dipindahin aja dan sebagainya. Tapi ya jauhkanlah ancaman ya, artinya ya mereka juga bisa salah, mereka juga bisa ini ya, kita juga bisa mengerti dan sebagainya ya. Dan firman Tuhan juga ada lagi ngomong bahwa apa namanya, Kolose 3 ya, hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur ya, terhadap hambamu juga sama, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga ya. Itu juga ketika saya praktekkan hal itu ya, itu juga membantu saya ya. Jadi artinya oh iya, saya nggak perlu marah-marah ya, saya nggak perlu marah-marah, saya cukup ya udah, saya apa adanya aja seperti yang Tuhan mau saya lakukan ya, itu yang saya lakukan itu. Saya sedikit buka di Kolose 3 ayat 12 ya. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya. Nah ini dua yang Tuhan mau supaya kita selalu, mau kita mau sebagai hamba, mau kita sebagai Tuhan ya, Tuhan mau kita kenakanlah belas kasihan, kemurahan, ya kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu, ya ini dia, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Ya, Tuhan ingetin, oh iya ya. Kadang-kadang orang bisa buat salah sama kita, baik itu mau hamba maupun Tuhan ya. Tapi Tuhan juga mau kita supaya mengampuni mereka. Ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ya. Jadi ya nggak cuma sekedar kita di gereja, tapi kita juga di luar. Tuhan mau kita pakai hal ini ya, kita full of mercy, kita full of kemurahan, kita full of kerendahan hati ya. Kita juga tadi jujur deh, kadang-kadang mungkin kita suka sembunyi-sembunyi dan sebagainya, kita mungkin back lagi ya, maksudnya kita pengennya apa namanya untungnya gede dan sebagainya gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya, maksudnya Tuhan mau kita ya full of mercy tadi itu, full of mercy ya. Dan back lagi bahwa kembali lagi ya, kita kalahkan lah, maksudnya kita kalahkan kedagingan-kedagingan tadi itu ya. Dibilang kalau di Kolose 3 ayat 5 bilang, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala ya. Ya kadang-kadang di dunia bisnis juga sama ya, maksudnya saya juga melihat kadang-kadang sebuah proyek belum selesai, udah
udah mulai lagi proyek yang baru. Kadang-kadang satu target belum selesai, bos sudah kasih lagi target-target yang baru dan sebagainya. Jadi ya memang itu semua tujuannya baik ya, semuanya supaya semua melakukan performa dan sebagainya. Tapi ada kalanya kita juga harus bisa balance mana yang kita bisa handle, mana yang kita nggak bisa handle. Ya kita juga harus jujur, dan artinya kita juga bisa rem ya, maksudnya kita jangan sampai kita jadi orang-orang yang serakah ya, artinya yang ya sebenarnya kita nggak bisa handle tapi kita coba handle dan akhirnya malah berantakan semuanya. Itu yang juga Tuhan ingetin ya, artinya ya kita tetap performan tapi kita juga ingat bahwa eh, ya Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau kita belas kasihan. Yang terutama adalah kita lewat itu semua kita bisa makin mengasihi Tuhan juga mengasihi manusia. Jadi baik lagi, kembali lagi tadi pada yang judul saya. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan ya, otoritas rohani ya. Kadang-kadang mungkin ya kita mungkin nggak bisa menemukan rumus apa ya, rumus aljabar atau sebagainya gitu. Artinya ini buku tujuannya bukan supaya sebagai otoritas pengetahuan tapi sebagai otoritas rohani gitu ya. Jadi ya kita bisa ada tafsiran terkait dinosaurus, tafsiran tentang umur bumi dan sebagainya. Tapi ya itu semua samar-samar ya. Kita nggak tahu, kita nanti bisa tanya Tuhan, eh, apa kita bisa dapat clue gitu sebenarnya umur bumi berapa sih? Apakah Alkitab mencatatkan juga enggak juga ya, dan sebagainya. Apakah di dinosaurus ada ya? Mungkin ada juga dicatat dalam Alkitab, tapi apakah ada T-Rex, apakah ada dan sebagainya itu juga nggak tahu juga. Tapi baik lagi ya, maksudnya Alkitab adalah otoritas untuk kita bersikap ya, untuk kita mengambil sikap bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita, baik bagaimana atau ini menjadi otoritas buat apa namanya moral kita dan rohani kita ya. Ya balik lagi, kita harus utamakan firman Tuhan itu seperti kayak makanan yang ya kalau kita nggak makan kita bakal mati gitu. Dan pastikan bahwa ketika kita baca firman Tuhan ini, firman ini mengubah kehidupan kita ya. Kita makin tidak khawatir, kita makin full of mercy ya, kita makin full kemurahan, makin rendah hati, makin lemah lembut dan makin sabar. Ya itu sedikit renungan dari saya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Makasih Bapak, kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami memakai firman-Mu dalam setiap cobaan-cobaan maupun tantangan-tantangan yang kami lewati hari demi hari, Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Tolong kami akan bertumbuh Tuhan dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami bisa mengalahkan dunia ini, Tuhan Yesus. Dan kami juga bisa bertumbuh dan kami juga bisa mewariskan hal-hal yang baik kepada anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani kami ya Bapak. Pimpin kami Tuhan Yesus, untuk kami terus fokus bahwa Engkau yang terutama, dan mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu adalah yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, semuanya boleh hilang Tuhan Yesus, sama seperti orang yang menjual seluruh hartinya Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus, karena mereka menemukan harta yang indah yang baru dalam Engkau Tuhan. Demikianlah kami Tuhan mau bersukacita karena ada Engkau yang ada dalam diri kami ya Bapa. Kasih berkati setiap jemaat-jemaat yang berkekurangan Tuhan, setiap jemaat-jemaat yang mungkin sedang mengalami konflik Tuhan Yesus, Engkau yang membawa mereka untuk mereka menemukan firman-Mu, mereka hidup melakukan firman sebagai sebuah makanan setiap hari, sehingga mereka juga bisa bertumbuh dalam emosinya, bertumbuh dalam kesehatannya, bertumbuh dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu sanggup merubahkan hidup kami ya Bapak. Berdoa tapi setiap jemaat yang ada, setiap timeline yang ada, beri kekuatan yang baru, beri juga harapan yang baru. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau mau untuk kami hidup maksimal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Makasih Bapa,
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.